Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikotul Unsia. Saya prodi Akuntansi Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tasawuf, pengertian dan sejarah perkembangan. Memahami ajaran spiritualitas dalam Islam harus mengetahui secara detail sifat dan karakternya serta arti yang berkembang. Spiritualitas yang bersifat asketisme bisa juga disebut tasawuf dalam perkembangannya. Kata tersebut mempunyai ragam pengertian dan sifat yang harus dipahami secara bahasa tasawuf. Bermakna wal kasar, arti tersebut diambil dari kebiasaan orang yang menjalankan ritual ibadah. Seperti para sufiyin, pakaian tersebut harus menunjukkan kesederhanaan dan sebagai kritik atas kemewahan pemerintah. Pada sisi lain, tasawuf berasal dari kata sofa yang bermakna bersih. Kata tasawuf berasal dari kata ahlu sufah, yaitu golongan muhajirin yang ikut Nabi hijrah ke Madinah. Golongan tersebut tidur di atas batu pelana yang tinggal di samping masjid sebagai pejuang fisabilillah, sebagai tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi sebagian lagi berpendapat bahwa tasawuf dihubungkan dengan perilaku sufi yang selalu berperilaku terpuji dan berusaha meninggalkan sifat tercela. Tasawuf adalah hanya menerima kebenaran dan tidak mengharapkan apa dari tangan para makhluk. Barang siapa yang tidak sanggup menerima kefakiran berarti tidak berhasil mencapai derajat tasawuf. Secara eksplisit, definisi di atas menggambarkan bahwa tasawuf sebagai gerakan batin yang harus dilalui oleh manusia dan rangka mendekatkan diri kepada Allah. Gerakan tersebut mengharuskan orang meninggalkan dunia dengan cara mengurangi makan, tidak berkumpul dengan manusia, dan menerima kefakiran dalam menjaga kesucian hati. Ibrahim Basuni memberikan tawaran baru bahwa tasawuf adalah kebangkitan kesadaran moral yang mengarahkan jiwa yang benar untuk berjuang sehingga dapat mencapai hubungan dengan wujud mutlak. Hal definisi menekankan pada aspek moralitas dengan bahasa sederhana bahwa tasawuf adalah media untuk mencapai kesatuan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, tasawuf tidak hanya mengedepankan aspek rohaniah, tetapi juga memperhatikan aspek lahiriah. Kepedulian lahir bagi kehidupan manusia juga menjadi bagian penting. Pasalnya, sebagai manusia, makhluk sosial membutuhkan dari sesama. Kebutuhan tersebut bisa bersifat material maupun spiritual, karena manusia harus bisa menjaga keseimbangan hidup. Nabi tidak hanya memperhatikan aspek spiritual atau material dalam kehidupan, tetapi yang harus diingat bahwa perkembangan keilmuan termasuk di dalamnya tasawuf. Pada masa awal masih belum terlembagakan dan masih bersifat informal. Praktek tasawuf yang bersifat individual atau informal terus berlanjut sampai akhir abad kedua. Memasuki abad ketiga, mulai nampak geliat perbincangan tentang pergantian terma dan zahid menjadi sufi dan menyentuh pada persoalan bagaimana jiwa yang bersih dan permasalahan kerohanian lainnya, sehingga muncullah beberapa konsep tasawuf seperti al-maqamat, al-ahwal, fana, dan ittihad. Periode ajaran tasawuf mulai merubah model dan paradigma dari keseimbangan menjadi penyucian.
Periode tersebut adalah perkembangan kedua dari tasawuf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.